Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya sedang berada di pesisir utara Jakarta, sedang membahas masalah air. Ya, air lagi ya, karena memang Jakarta ini posisinya paling bawah ya, dimana kita ketahui Jakarta sangat sering sekali mendapatkan air kiriman dari Puncak Bogor. Terus yang kedua air kawasan, terus yang ketiga adalah land subsidence yang diakibatkan penggunaan air tanah berlebih, dan yang keempat adalah airop yang jika tidak ditangani dengan baik maka akan terjadi banjirop. Maka dari itu Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta masuk untuk menyelesaikan salah satu permasalahannya, yaitu airop, agar tidak menjadi banjirop di kawasan pesisir utara dan barat Jakarta. Seperti kita ketahui, saat ini sudah masuk proyek strategis nasional ya. Ini proyek milik pemerintah pusat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, yang dimana akan ditanggul sejauh 46 km teman-teman. Dan saat ini sudah berhasil ditanggul kurang lebih 12-13 km teman-teman. Dan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta mendapatkan 6 wilayah, 5-nya di samping ya, 6 wilayah yang akan ditanggul ya. Salah satunya adalah di Ancol ini, Ancol Barat, dan Ancol ini juga terbagi atas dua paket ya, dimana nama paketnya itu adalah fase A, paket 1, lokasi 2. Bener nggak sih Om? Bener ya? Oke, akan cantik dikit teman-teman. Oke, kita langsung aja menanyakan ke ahlinya, karena saat ini saya membutuhkan penjelasan langsung dari pihak kontraktor, karena konstruksinya ini semakin rumit ya, semakin banyak tambahan-tambahannya, sehingga saya membutuhkan langsung dari pihak kontraktornya. Oke, Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Om, tak kenal maka tak sayang nih Om. Ada baiknya Om memperkenalkan diri dulu dan jabatan Om di sini sebagai apa nih Om? Oke, saya Wahyu Hadi Saputra. Saya sebagai pelaksana di lapangan atau supervisor dari PT Nindya Karya. Nah, saat ini sudah berapa persen nih Om penanggulan yang dilakukan di sini? Untuk saat ini sudah 81,4% Pak, progres kita Pak. Oke, nah saat ini kayaknya sudah hampir masuk ke tahap, bukan hampir, sudah masuk tahap finishing nih ya. Betul. Nah, tahap finishing ini saya melihat banyak sekali perintilan-perintilan nih Pak. Ini perintilan apa aja Pak ya? Ini ada beberapa item kerjaan kita Pak, ya, ada geomembran. Oh, fatang. Ada geofoam. Ada pemasangan GCL. Dan kita juga sudah mulai pekerjaan taman Pak, landscape. Ada pekerjaan juga paving. Oh. Jadi sudah mulai kita mulai tahap akhir dari pekerjaan ini Pak, dari proyek ini. Nah, yang Om tadi sebutkan kalau tidak salah ada 5 item ya. Coba dijelaskan apa saja tuh Om, yang Om item-item yang tadi tuh. Oke, untuk di sini Pak, area ini Pak, kita lagi pemasangan geofoam sama geomembran. Kebetulan di bawah nanti juga ada pipa subdrain untuk saluran air nanti di bawahnya. Jadi nanti sebelum kita timbun finishing dengan situ Pak, kita pasang dulu Pak untuk geofoamnya dan geomembrannya Pak. Terus? Nah, terus nanti kalau udah finishing, udah 4 lapis, baru nanti finishing kita timbun dengan sirtu. Oh, yang geomembran itu yang bulat itu kan Om ya? Yang ini Pak, hitam ini Pak. Oh, yang hitam ini Ya, geomembran. Ya, ini nanti untuk membungkus geofoamnya Pak. Oke, geofoam itu yang stroke putih ini, Pak. yang putih-putih itu ya. Putih ini, Pak, ya. Nah, yang bulat itu apa? Pipa subdrain Pak. Ya, oke. Pipa subdrain itu dia posisinya di mana? Di bawahnya Pak, di bawahnya geofoam. Di bawahnya geofoam. Ya. Berarti yang putih ini ya? Ya, di bawah sekali Pak. Dia paling bawah Iya, sekali. di bawah. Pertanyaan saya nih Om, ini agak teknis teknis sedikit nih. Apa namanya yang bulat itu tadi, apa namanya?
Pipa subdrain. Pipa subgrade itu dia posisinya hanya di ujung tembok, dekat tembok. Iya, Pak. Sepanjang ini, Pak, sepanjang tanggul ini, Pak. Oke, sepanjang tanggul berarti dia nempel di tembok tanggul ini. Ada sekitar setengah meter, Pak. Oke, setengah meter. Ya, tapi maksud saya berarti dia hanya di ujung saja ya, Betul, tidak betul. ada di tengah sini Betul, ya. betul, Pak, betul. Nah, sistem kerjanya seperti apa tuh, Pak? Untuk apa tuh? Itu nanti kan, Pak, untuk apa? Pengaliran air nanti, Pak. Jadi nanti kalau ada air ada air Hujan. dari tanah, ya hujan itu nanti dia akan mengalir. Sana ada bak kontrol, Pak. Sana juga ada bak kontrol nanti ke situ semua, Pak. Larinya. Karena di tengah sini sudah terisi oleh banyaknya konstruksi seperti matras gitu, Pak ya, Betul, geobag, gitu, Pak. sirtu segala macam, sehingga ditakutkan aliran air itu tidak masuk ke dalam tanah. Betul. Makanya solusinya dibuatkanlah seperti ini, Ya, betul. geomembran, terus geofoam sama apa satu lagi? Ya bulat itu saya agak lupa ya. Pipa subdrain. Pipa subgrade. Lupa terus saya pipa subgrade. Oh, seperti itu. Nah, ini dalam pembuatan seperti ini kan tidak selalu mulus nih, Om. Betul. Nah, apa saja kendala-kendalanya nih, Om, dalam pembuatan proyek di sini? Kendalanya saat ini kan, Pak, kalau hujan, Pak, kita juga kadang-kadang hujan tidak bisa kita prediksi, Pak. Jadi kadang-kadang hujan itu kita pasti berhenti, Pak, kalau hujan. Oh, kalau hujan berhenti total, Pak ya? Ya kan pasti ada air, Pak. Oh, gitu. Nah, masyarakat juga pengen tahu nih, Om, pengerjaan ini dari kapan dan akan selesai kapan nih, Om? Ini target kontrak kami itu sampai dengan tanggal 15 Desember, Pak. Startnya dari Startnya itu bulan Februari, kalau Pak. Februari tahun ini atau tahun lalu? Tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Jadi hampir 2 tahun pengerjaannya, Pak ya? Tahun lebih ya. Setahun lebih lah ya. Nah, apa namanya, dalam pembangunan tanggul ini apakah ada protes-protes nih, Om, dari nelayan atau malah mendukung? Warga sekitar, Pak, support, Pak. Support, Pak ya? Tidak pernah ada protes dari warga juga, Pak. Oh, gitu. Nah, Om, pertanyaan apa lagi ya? Pohonnya di sini nanti akan ditanam seberapa banyak nih, Om, pohonnya? Nanti mungkin kan ada taman, Pak ya. Ya, mungkin nanti ada beberapa tanaman yang kita tanam, Pak. Ya lumayan banyak sih, Pak. Supaya agak sedikit berteduh juga anunya. Oh, gitu. Ini Ini masih proses nih, Pak. proses. Oke, pohonnya ini pohon tabebuya atau apa nih? Ada tabebuya juga ada, Pak. Wih, kayak di Jepang dong, Pak ya? Wah, sedikit bagus lah, Pak, gitu. jadi bersemi, Pak ya, pas ini musim gugur, wih. Ya, betul. Berarti tempat ini bisa menjadi salah satu objek wisata baru, Pak ya, Bisa, untuk bisa. masyarakat di pesisir utara Jakarta ya. Betul. Luar biasa ya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam membangun infrastruktur itu nggak ada yang setengah-setengah nih, teman-teman. Nah, terakhir nih, Pak, Jakarta hingga saat ini menjadi masih bergulat dengan namanya banjir nih. Nah, pihak pemerintah kita dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta saat ini sudah sangat bagus ya dalam penanganan banjirnya. Nah, kira-kira nih masyarakat itu harus ngapain sih, Pak, agar membantu pemerintah dalam penanganan banjir nih dari pihak kontraktor seperti apa? Ya, kalau saran dari kami sih, Pak, apalagi saya pribadi, mungkin warga sebaiknya tidak sembarangan membuang sampah, Pak. Sebaiknya sampah itu dibuang pada tempatnya, supaya tidak juga mencemari juga laut, air sungai gitu, Pak. Sama diusahakan mengurangi Pak, air tanah, Pak. Kayak sumur bor gitu, Pak. Itu sih saran dari kami sih begitu, Pak. Oke, nah betul sekali teman-teman apa yang disampaikan oleh Om Wahyu ya dalam pengendalian air ya, bahwa memang sehebat apapun pemerintah kita teman-teman dalam membangun infrastruktur ya, khususnya dalam pengendalian banjir, tetapi kita sebagai masyarakat juga kurang aware terhadap lingkungan kita ya, sedeweknya kita buang sampah sembarangan, terus penggunaan air tanah berlebih, maka semua itu yang dilakukan oleh pemerintah kita tidak akan pernah maksimal, teman-teman. Maka dari itu yuk kita sama-sama membantu pemerintah kita ya, buanglah sampah pada tempatnya, terus kita kurangi penggunaan air tanah agar terjadi terjadi kerjasama
antara pemerintah dan rakyatnya, sehingga kedepannya kenyamanan dan keamananlah yang kita akan dapatkan. Dan terima kasih untuk Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan sesuai dengan gambar yang saya berikan ke kalian, ini adalah gambar yang resmi dari pemerintah ya, dari BMKG, dari Bappenas, dan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di mana Jakarta menunjukkan tren positif penurunan tingkat banjir. Dan ini membuktikan bahwa Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta sudah ada hasilnya ya dalam pengerjaannya. Dan apakah sudah sempurna? Belum, teman-teman. Masih ada beberapa titik yang mengalami banjir. Salah satunya adalah di pesisir utara Jakarta ini yang saat ini sedang diusahakan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta agar tidak terjadi namanya banjirop, teman-teman, seperti itu. Dan kami berdua, teman-teman, mohon maaf jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Kami berdua hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf dan kalam. Saya Abdul Fattah Arifin, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju. Pak, makasih ya. Oke Pak, sama-sama. Ini Pak alatnya. Semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan, kuatkan tekad di setiap helaan nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap, kita bercahaya. Semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan.
badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti, tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan, kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti, tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti, tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap, kita bercahaya. Semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi. Di dalam jiwa, ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti, tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati. Dengan semangat yang